Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ancum Supardi. Saya mahasiswa dari kelas C di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dengan nomor NPM 194201426159 yang akan menerangkan tentang sistem informasi kesehatan dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester dari dosen Bapak Novi Dianatasya Eskom MM. Baiklah, saya akan melalui dengan pertanyaan 1. Pertanyaannya adalah, keamanan sistem informasi kesehatan merupakan segala bentuk mekanisme yang harus dijalankan dalam sebuah sistem informasi kesehatan agar sistem terhindar dari segala ancaman yang membahayakan. Jelaskan beberapa bentuk serangan terhadap keamanan sistem informasi. Jawaban yang pertama adalah, menurut Setiawan 2005, masalah keamanan sistem informasi merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Yang lainnya, masalah keamanan ini seringkali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan. Yang ketiga adalah modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah temper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website pesan-pesan yang merugikan pemilik website itu sendiri. Yang keempat adalah fabrication. Pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu ke dalam jaringan komputer. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, yaitu beri penjelasan dan gambaran tentang healthcare ecosystem. Dari jawaban pertanyaan kedua, ekosistem perawatan kesehatan digital adalah infrastruktur yang mendukung pergeseran dari model yang berpusat pada organisasi ke model yang berpusat pada sistem dalam memberikan layanan perawatan kesehatan menggunakan plafon digital. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mendorong pemberian layanan kesehatan lintas organisasi multidisiplin dan kolaboratif. Pada intinya, infrastruktur terdiri dari platform internet yang menawarkan layanan kesehatan digital. Ini mempromosikan interoperabilitas dengan memungkinkan komunikasi antar profesional perawatan kesehatan. Ini juga memungkinkan berbagai catatan perawatan kesehatan virtual atau VHR untuk pandangan 360 derajat tentang kesehatan pasien. Lalu ada komponen ekosistem perawatan kesehatan. Ekosistem baru terdiri dari komponen-komponen berikut menghadap konsumen. Ini mencakup titik akses digital seperti portal dan perangkat perpesan atau memberi konsumen akses instan dan personal ke layanan perawatan kesehatan. Contoh paling menonjol dari komponen yang dihadapi konsumen adalah telemedicine yang menawarkan pengalaman layanan terdiri dari digital kepada konsumen. Kemudian ada penyedia. Komponen penyedia mencakup dua elemen, lapisan data generasi berikutnya untuk kemampuan API dan pengelolaan data terdistribusi. Basis data terdistribusi berskala besar sangat penting untuk menyimpan, mengatur, dan bertukar data. Lalu ada komponen internal. Inti digital otomatis sangat penting untuk memastikan bahwa komponen internal memiliki fondasi yang kuat. Ini termasuk model analitik yang kuat untuk melaporkan, menganalisis, dan meningkatkan kualitas perawatan dan efisien biaya. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga dari UAS ini, yaitu beri penjelasan terkait data warehouse dan data mining dalam kaitannya dengan sistem informasi kesehatan. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan ketiga adalah, data warehouse atau gudang data dan data mining, penambangan data, adalah dua konsep, metode, dan teknologi yang saling terkait. Yang pertama dan dapat didefinisikan sebagai pembuatan ruang penyimpanan data yang besar yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau strategis menurut Goldbrand 1996. Data mining adalah proses ekstraksi data dalam jumlah besar dengan metode tertentu untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan. Secara umum, data mining dikembangkan untuk mengidentifikasi pola tersembunyi yang digambarkan terkaitan antara data. Sebagai contoh, data latar belakang, gejala, diagnosa, dan penanganan medis pasien dapat digunakan untuk mencari kelompok pasien yang mempunyai risiko tinggi untuk sebuah penyakit.
Contoh sederhana, pasien yang mempunyai kebiasaan merokok mempunyai resiko terserang penyakit jantung lebih tinggi dibanding pasien yang tidak merokok. Data mining ini juga dapat digunakan untuk menentukan biaya layanan dokter berbasis jenis tindakan medis yang diambil, waktu yang dialokasikan untuk melayani pasien, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, adalah pertanyaan yang keempat, yaitu sistem informasi eksekutif atau exclusive information system merupakan suatu sistem yang memberikan informasi kepada para pimpinan dalam konteks sistem informasi kesehatan. Bagaimana penerapan sistem informasi eksklusif ini? Untuk jawaban pertanyaan dari yang keempat adalah sistem informasi eksekutif atau executive information system adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan menurut McLeod and Skill 2008, di mana sistem ini memungkinkan para eksekutif melihat rekap informasi yang disarikan dan dari beragam informasi detail. Informasi yang biasanya diwujudkan dalam tabel dan grafik ini akan memudahkan eksklusif dalam mengambil keputusan. Suatu sheet dasarnya terdiri dari atas sebuah komputer personal atau PC yang terhubung ke suatu basis data eksklusif. Sistem ini akan memberikan tampilan informasi yang sesuai dengan permintaan informasi, terutama yang sifatnya insidental. Selain basis data eksekutif atau AIS terhubung ke SIM organisasi, sehingga AIS dapat memperoleh data inti atau data ringkasan semua sistem fungsional dalam organisasi, sehingga eksekutif dapat memperoleh gambaran lengkap tentang organisasi. Adapun karakteristik utama dari SIE adalah: yang A adalah menyediakan akses yang mudah dan cepat ke seluruh sumber data atau informasi dengan kemampuan untuk melakukan peringkasan atau pemilihan ataupun merinci lebih lanjut. Yang B-nya adalah membantu eksekutif mengidentifikasi masalah dan mengenali adanya peluang. Kemudian yang C-nya memiliki flexibility atau keluasan dalam pembuatan laporan. Yang D-nya memiliki perangkat atau software untuk melakukan analisis terhadap data dan informasi. Misalnya analisis trend atau drill down. Kemudian yang E-nya mudah digunakan menurut user friendly. Yang F-nya bisa dilengkapi dengan fasilitas akses komunikasi atau email konferensi. Kemudian ada pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, yaitu analisis situasi sistem informasi kesehatan perlu dilakukan dalam rangka pengembangan sistem informasi kesehatan. Untuk menganalisa situasi dapat kita gunakan analisis SWOT buat analisis umum terkait sistem informasi kesehatan yang ada saat ini. Baiklah, untuk jawaban pertanyaan dari yang kelima adalah contoh penerapan strategi SWOT pada sistem informasi kesehatan nasional berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada pusat data dan informasi dan unit-unit lain di Kementerian Kesehatan serta unit di luar sektor kesehatan, di antaranya satu, strength atau kekuatan dimaksud adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam sistem sehingga memiliki keunggulan kompetitif di pasaran. Dapat berupa sumber daya, keterampilan, produk, jasa andalan yang membuat lebih kuat dari pesaing dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Terus selanjutnya adalah weakness atau kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber daya, keterampilan dan kemampuan yang terjadi penghalang serius bagi penampilan kerja sistem informasi kesehatan. Kemudian ada opportunity atau peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi sistem tersebut. Kemudian ada threat atau ancaman, yaitu tantangan adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sistem itu sendiri. Demikian pemaparan tentang sistem informasi kesehatan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.